Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Surat Al-Mu'minun, ayat 28 dan 29. Karena itu disunatkan membaca basmalah tatkala mulai melakukan berbagai hal, ketika menaiki bahtera, dan naik kendaraan. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah, dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggang, supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Surat Az-Zuhruf, ayat 12 dan 13. Sunnah sangat menganjurkan dan mendorong membaca basmalah, sebagaimana akan dikemukakan dalam penafsiran surat Az-Zuhruf. Firman Allah, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, adalah senada dengan, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-A'raf, ayat 167. Ayat ini selaras dengan cerita tentang siksa bagi kaum kafir dengan menenggelamkan mereka semuanya, sementara rahmat dan ampunan diberikan kepada kaum mukminin. Banyak sekali ayat yang menggandengkan rahmat Allah dan siksanya. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Yakni, bahtera itu berlayar membawa mereka di atas air yang telah menutupi seluruh permukaan bumi, bahkan menenggelamkan puncak-puncak gunung. Bahtera membelah gelombang dengan izin Allah, perlindungannya, pertolongannya, dan pemeliharaannya. Dan Nuh memanggil anaknya, yaitu anaknya yang keempat bernama Yam. Dia anak yang kafir. Nuh mengajaknya beriman dan menaiki bahtera supaya dia tidak berakhir dalam kekafiran. Namun, dia menolak. Anak itu berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Dia berkeyakinan bahwa badai tidak akan mencapai puncak-puncak gunung. Maka Nuh kembali berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Asyim bermakna asum, yakni tidak ada yang dilindungi. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, "Hai bumi telanlah airmu. Hai langit, berhentilah." Air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Ayat 44. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa setelah seluruh penduduk bumi ditenggelamkan kecuali para penumpang bahtera maka Allah menyuruh bumi agar menelan air dan menyuruh langit agar menghentikan hujan. Air pun disurutkan, artinya bumi menyerap air. Perintah pun diselesaikan, yakni Allah menetapkan keputusannya kepada penghuni bumi yang kafir kepadanya, sehingga tidak tersisa seorang pun. Dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Mujahid berkata, ia adalah gunung yang berada di Jazirah Arab. Di gunung inilah bahtera berlabuh. Qatadah berkata, Allah benar-benar telah mengawetkan bahtera Nuh di puncak bukit Judi, sebuah wilayah di Jazirah Arab, sebagai pelajaran dan tanda kebesarannya supaya umat Muhammad generasi pertama dapat melihatnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi berpapasan dengan sejumlah orang Yahudi yang berpuasa, Asyura. Maka beliau bertanya, puasa apa? Mereka menjawab, puasa memperingati hari diselamatkannya Musa dan Bani Israel oleh Allah dari tenggelam sekaligus ditenggelamkannya Fir'aun. Pada hari ini pun bahtera berlabuh di Bukit Judi. Karena itu, Nuh dan Musa puasa sebagai rasa syukur kepada Allah, Azza wa Jalla. Nabi bersabda, aku lebih berhak terhadap kenabian Musa dan lebih berhak puasa pada hari ini. Maka beliau pun puasa dan bersabda kepada para sahabatnya, barang siapa di antara kalian yang puasa sejak pagi tadi, maka sempurnakanlah puasanya. Dan barang siapa yang pernah mencicipi makanan istrinya, hendaklah dilanjutkan dengan puasa pada hari yang tersisa. Dilihat dari segi ini, hadis ini termasuk gharib, artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja.
Namun, ada pula bukti yang mendukung kesahihannya. Firman Allah Ta'ala, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim, yakni kebinasaan dan kerugianlah bagi mereka serta jauhlah mereka dari rahmat Allah, sebab mereka telah dibinasakan sampai musnah tanpa tersisa. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Ayat 45. Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia tidak termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak baik. Karena itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Ayat 46. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Ayat 47. Nuh meminta kepada Allah dengan nada menyelidiki keadaan anaknya yang ditenggelamkan. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Yakni, Engkau telah menjanjikan kepadaku keselamatan keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, tidak pernah meleset. Mengapa dia ditenggelamkan, padahal Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya?" Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia tidak termasuk keluargamu. Yakni, dia tidak termasuk keluargamu yang aku janjikan untuk diselamatkan, sebab aku hanya menjanjikan keselamatan keluargamu yang beriman. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya." Surat Hud, ayat 40. Dan anak itu termasuk orang yang telah ditetapkan, ditakdirkan, untuk ditenggelamkan karena kafir dan menyalahi ayahnya, Nuh. Para imam menegaskan kekeliruan orang yang menafsirkan ayat ini dengan, anak itu bukanlah anak Nuh. Ia adalah anak hasil perzinaan, istri Nuh dengan orang lain. Ibnu Abbas dan ulama salaf lainnya menegaskan, tidak ada seorang pun istri Nabi yang pernah berzina. Selanjutnya Ibnu Abbas berkomentar, inilah yang benar dan tidak menyimpang, sebab Allah Ta'ala sangat cemburu, sehingga tidak mungkin membiarkan istri seorang nabi melakukan perbuatan cabul. Karena itu, Allah murka terhadap orang-orang yang menuduh berzina kepada Aisyah Ummul Mukminin binti Abu Bakar Shiddiq, istri Nabi. Allah menyatakan keheranan terhadap kaum mukminin yang membicarakan dan menyebarkan tuduhan itu. Dia berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal pada sisi Allah ia adalah besar. Surat An-Nur, ayat 11-15. Abdur Razak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, anak itu merupakan anak Nuh sendiri. Namun perbuatan dan keyakinannya berbeda dengan Nuh. Ibnu Uyainah meriwayatkan tentang status anak itu dari Sa'idi bin Jubair, anak itu merupakan anak Nuh. Sesungguhnya Allah tidak pernah berdusta. Allah berfirman, Nuh memanggil anaknya. Sebagian ulama berkata, tidak pernah ada istri seorang nabi yang berbuat cabul. Hal senada juga dikemukakan oleh Mujahid, Akramah, A'adidahat, Maimun bin Mahran, dan Sabit bin Al-Hajjaj. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Ja'far bin Jarir. Penafsiran inilah yang benar, bukan yang menyatakan bahwa anak itu hasil perzinaan istri Nuh, yang tidak diragukan lagi. Difirmankan, hai Nuh,
turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Ayat 48. Allah Ta'ala menceritakan ucapan salam sejahtera yang dikatakan kepada Nuh, kepada kaum mukminin yang menyertainya, dan kepada setiap mukmin dari keturunannya hingga hari kiamat tatkala bahtera berlabuh di atas bukit Judi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ka'ab, ucapan salam ini mencakup setiap mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, hingga hari kiamat. Demikian pula dalam hal azab dan kesenangan sementara, setiap orang kafir, laki-laki dan perempuan, meraih keduanya hingga hari kiamat. Muhammad bin Ishaq berkata, bahwa tatkala Allah hendak menahan badai, Dia mengutus angin ke permukaan bumi. Maka air pun diam dan mata air yang besar serta melimpah dan pintu-pintu langit pun tersumbat. Allah Ta'ala berfirman, "Hai bumi, telanlah airmu." Maka air pun surut dan menyusut. Dikisahkan bahwa Nuh dan penumpang lainnya menaiki bahtera pada tanggal 10 Rajab. Bahtera terapung-apung selama 150 hari dan berlabuh di atas bukit Judi selama sebulan. Mereka keluar dari bahtera pada hari Asyura di bulan Muharram. Riwayat ini dapat dijumpai dalam hadis marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi, yang diriwayatkan Ibnu Jarir. Pada hari Asyura itulah mereka semua puasa. Wallahu alam. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 49. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, bahwa kisah ini dan kisah-kisah sejenisnya, merupakan berita-berita penting tentang yang gaib, yakni berita-berita gaib tentang masa lalu, yang kami wahyukan kepadamu, yakni kami beritahukan kepadamu sebagai wahyu dari kami menurut versi yang benar, seolah-olah kamu melihatnya. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Yakni, kamu dan kaummu tidak memiliki pengetahuan tentang kisah ini sebelum Allah memberitahukannya sesuai dengan kenyataannya, sebagaimana dibuktikan oleh kitab-kitab para nabi sebelummu. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni, bersabarlah dalam menghadapi pendustaan kaummu dan gangguan mereka terhadapmu, karena sesungguhnya kami akan menolongmu, membantumu dengan inayah, pertolongan kami, dan memberikan akhir yang baik kepadamu dan para pengikutmu, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini senada dengan firman Allah, dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi Rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Surat Asy-Syaffat, ayat 171 dan 172. Dan kepada kaum Aad, kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja." Ayat 50. "Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan?" Ayat 51. Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Aad saudara mereka Hud. Dia menyuruh mereka beribadah kepada Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, seraya melarang mereka menyembah berhala yang mereka ada-adakan dan yang mereka istilahkan dengan dusta sebagai Tuhan." Hud memberitahukan kepada mereka bahwa dia tidak meminta upah kepada mereka karena telah menyampaikan aneka nasihat dari Allah Ta'ala,
karena dia hanya mengharapkan imbalan atas perbuatan itu dari Allah Ta'ala. Apakah kalian tidak memahami orang yang mengajak kalian kepada sesuatu yang kebaikan bagi kalian, baik di dunia maupun di akhirat, tanpa upah? Kemudian Hud menyuruh mereka beristighfar guna menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan bertobat dari apa yang akan mereka hadapi. Barang siapa yang memiliki sifat ini maka Allah akan memudahkan rezekinya, memudahkan urusannya, dan memelihara urusannya. Karena itu, Allah berfirman, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Di dalam sebuah hadis dikemukakan, barang siapa yang senantiasa beristighfar maka Allah akan menjadikan baginya ketuntasan dari setiap kecemasan, jalan keluar dari setiap kesulitan, dan memberinya rezeki tanpa disangka-sangka. Kaum Aad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayaimu." Ayat 53. Kami tidak mengatakan melainkan sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ayat 54. Dari selainnya karena itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Ayat 55. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Ayat 56. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa kaum Aad berkata kepada Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, yakni alasan dan alasan yang mendukung pengakuanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, semata-mata karena perkataanmu, tinggalkanlah, lalu kami meninggalkannya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayaimu, yakni membenarkanmu. Kami tidak mengatakan melainkan sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Yakni, tidaklah kami menduga kecuali bahwasanya sebagian Tuhan kami telah menimpakan kegilaan ke dalam akalmu, lantaran kamu melarang kami menyembahnya. Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Hud berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh sekutu dan berhala itu. Karena itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku. Jika kalian dan Tuhan-Tuhan kalian benar, lakukanlah tipu daya kepadaku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku, walaupun hanya sejenak. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, yakni di bawah kekuasaan dan keperkasaannya. Dialah hakim yang adil, yang tidak pernah berbuat zalim dalam keputusannya, sebab Dia berada di atas jalan yang lurus dan memegang ubun-ubun hamba-hambanya. Dia lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Sementara, berhala yang kalian sembah selain Allah hanyalah benda-benda mati, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat, tidak mendengar, dan tidak melihat. Dalam perbandingan antara Allah dan berhala, terdapat argumentasi yang menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Hud dan kebatilan penyembahan kepada berhala yang mereka lakukan. Jika kamu berpaling maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti dengan kaum yang berbeda dari kamu. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara terhadap segala sesuatu. Ayat 57. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan pula mereka dari azab yang berat. Ayat 58. Dan itulah kaum
Aad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai Rasul-Rasul Allah dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang, ayat 59. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Aad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Aad, yaitu kaum Hud, ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu, yaitu kewajiban beribadah kepada Allah yang Esa, yang tiada sekutu baginya. Alasan telah ditegakkan karena aku telah menyampaikan risalah Allah kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti dengan kaum yang berbeda dari kamu, yang menyembahnya sebagai Tuhan yang Esa, yang tiada sekutu baginya, sebab kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikitpun, dengan kekafiranmu, bahkan bencana kekafiran yang akan menimpamu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara terhadap segala sesuatu, menyaksikan, dan mencatat berbagai perkataan dan perbuatan hamba-hambanya, lalu Dia membalasnya dengan kebaikan atau keburukan, sesuai dengan hak mereka. Dan tatkala datang azab kami, yaitu angin yang membinasakan, maka Allah memusnahkan mereka semua. Namun, Dia menyelamatkan Hud dan orang-orang yang beriman kepadanya dari azab yang keras dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan itulah kaum Aad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka. Mereka kafir dan durhaka terhadap Rasul-Rasul Allah, semuanya. Karena barang siapa yang kafir kepada seorang nabi, berarti dia kafir pula kepada seluruh nabi. Sebab tiada perbedaan di antara mereka dalam hal kewajiban beriman kepadanya. Kaum Aad kafir kepada Hud. Maka status kekafiran mereka sama dengan status kekafiran kepada seluruh nabi dan rasul. Dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang. Mereka meninggalkan kepatuhan kepada rasulnya sendiri yang lurus. Mereka malah mengikuti perintah setiap orang yang tiran, artinya semena-mena dan ingkar. Karena itu, mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan di hari kiamat. Kemudian diserulah di hadapan para saksi utama, ingatlah, sesungguhnya kaum Aad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Aad, yaitu kaum Hud. As-Siddi berkata, tidaklah diutus seorang nabi setelah Aad dibinasakan melainkan mereka dikutuk melalui lisan nabi tersebut. Dan kepada Samud, kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan, ayat 61. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus kepada Samud. Mereka merupakan orang-orang yang tinggal di kota-kota Al-Hijr yang terletak antara Tabuk dan Madinah. Mereka hidup setelah kaum Aad. Kemudian Allah mengutus saudara mereka Soleh. Soleh menyuruh mereka beribadah kepada Allah yang Esa. Karena itu, Dia berkata, Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya, yakni Dia menjadikan kamu sebagai orang-orang yang memakmurkannya. Karena itu, mohonlah ampunannya, atas dosa-dosamu yang telah lalu, kemudian bertobatlah kepadanya, menyangkut hal-hal yang akan kalian hadapi. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan. Penggalan ini senada dengan firman Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku, Surat Al-Baqarah, ayat 186. Kaum Samud berkata, hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?
Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Ayat 62. Soleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari Allah, jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian." Ayat 63. Allah Ta'ala mengungkapkan dialog yang terjadi antara Soleh dan kaumnya serta kebodohan dan keingkaran kaumnya seperti tampak dalam ucapan mereka, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan." Yakni, kami mengharapkan kepandaianmu sebelum kamu mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, dan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kami? Dan sesungguhnya kamu betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami, yakni keraguan yang hebat. Soleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, yakni argumentasi yang meyakinkan menyangkut risalah yang aku bawa kepada kalian, dan diberinya aku rahmat daripadanya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari Allah, jika aku mendurhakainya, serta tidak menyerumu kepada kebenaran dan penyembahan kepada Allah yang Esa? Jika aku meninggalkannya, niscaya kalian takkan memberiku manfaat dan takkan menambah apa-apa bagiku, selain daripada kerugian. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah ia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Ayat 64. Mereka membunuh unta itu, maka berkatalah Soleh, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Ayat 65. Maka tatkala datang azab kami selamatkan Soleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Ayat 66. Dan, satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ayat 67. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Ayat 68. Penafsiran surat yang senada dengan kisah di atas telah dikemukakan dalam surat Al-A'raf ayat 73-78, sehingga tidak perlu diulang di sini. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka berkata, "Selamat." Ibrahim menjawab, "Selamatlah." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Ayat 69. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kami adalah yang diutus kepada kaum Lut." Ayat 70. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang Ishak dan sesudah Ishak lahir pula Yakub. Ayat 71. Istrinya berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh." Ayat 72. Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya, dicurahkan atasmu, hai Ahlul Bait, sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." Ayat 73. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya utusan-utusan kami telah datang, yaitu para malaikat, kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, dengan kelahiran Ishak." Kabar gembira ditafsirkan dengan kelahiran Ishak karena didasarkan atas firman Allah,
Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bertanya jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Surat Hud, ayat 74, mereka berkata, "Selamat." Ibrahim menjawab, "Selamatlah, yakni semoga kesejahteraan dilimpahkan pula atas kalian." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang, yakni Ibrahim bergegas dan menyuguhi mereka daging sapi muda yang dipanggang di atas batu yang dibakar. Firman Allah Ta'ala, maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Hal ini terjadi karena para malaikat tidak memiliki keinginan dan selera terhadap makanan, juga mereka tidak pernah makan. Karena itu, mereka berpaling dari makanan. Pada saat itulah Ibrahim memandangnya sebagai sesuatu yang ganjil, dan merasa takut terhadap mereka. Tatkala Sarah melihat Ibrahim telah menghormati tamu-tamunya dan dia sendiri melayani mereka, sedang mereka tidak makan, maka dia merasa heran lalu berkata, "Alangkah mengherankan tamu-tamu kita itu. Kami sendiri yang melayani mereka demi menghormatinya, tetapi mereka tidak mau memakan makanan kami." Firman Allah Ta'ala, malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut terhadap kami, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka." Sarah tersenyum, gembira karena akan dibinasakannya kaum Lut lantaran mereka banyak berbuat kerusakan serta sangat kafir dan ingkar. Karena itu, Sarah dibalas dengan kabar gembira berupa kelahiran anak setelah dia berputus asa untuk mendapatkannya. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang Ishak dan sesudah Ishak lahir pula Yakub, yakni dengan kelahiran seorang anak yang kemudian anak itu akan melahirkan cucu dan keturunan, sebab Yakub itu merupakan anak Ishak. Oleh sebagian ulama ayat ini dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak, sebab berita gembira itu berupa kelahiran Ishak dan bahwa Ishak akan melahirkan Yakub. Jadi, bagaimana mungkin Ibrahim disuruh menyembelih Ishak, padahal dia masih bayi dan belum lagi melahirkan Yakub yang dijanjikan keberadaannya? Janji Allah itu benar, tidak akan pernah meleset. Maka tidaklah mungkin Ibrahim disuruh menyembelih anak yang dijanjikan akan melahirkan cucu. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang disembelih adalah Ismail. Ini merupakan penarikan kesimpulan yang sangat baik, sahih, dan jelas. Hal itu semakin mustahil karena hilangnya unsur ujian dan cobaan bagi Ibrahim, sebab tatkala disampaikan kepada Ibrahim bahwa dia akan memiliki anak dan anak itu akan melahirkan cucu yang bernama Yakub, maka Ibrahim dapat menyimpulkan bahwa Ishak akan tetap hidup mulus sebelum dia melahirkan Yakub. Jika Allah menyuruhnya menyembelih Ishak maka dia akan tetap tenang karena proses penyembelihan belum lagi terjadi. Hal itu karena berita gembira yang disampaikan sejak awal membuahkan ketenangan, padahal perintah Allah itu mengandung unsur ujian. Artinya, apakah Ibrahim akan menaati perintah Tuhannya dan membunuh Ishak, anak satu-satunya, karena taat kepada Allah, tanpa memiliki pengetahuan melalui penyimpulan? Jika Ibrahim mengetahui hal itu, maka tidak disebut ujian dari Allah, lantaran dia merasa tenang anaknya yang bernama Ishak ini tidak akan disembelih, dengan segera, akan tetap hidup, bahkan akan menikah dan mempunyai anak yang bernama Yakub. Semua ini diketahui Ibrahim dengan yakin melalui kabar gembira yang disampaikan Allah kepadanya. Jika demikian, di mana letak ujian yang ingin diketahui Allah dari Ibrahim? Tidak diragukan lagi ketetapan dan kekokohannya bahwa unsur ujian menjadi lenyap, padahal itulah yang dimaksud. Jadi, jelaslah tanpa ragu-ragu dan sangsi bahwa yang disembelih bukanlah Ishak, melainkan Ismail. Firman Allah Ta'ala, istrinya berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula?" Ini senada dengan, kemudian istrinya datang memekik lalu memukul wajahnya sendiri sambil berkata,
Aku adalah seorang wanita tua yang mandul, Surat Az-Zariyat, ayat 29. Itulah kebiasaan wanita dalam berucap dan bertingkah ketika mengalami keterkejutan. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Para malaikat berkata, jangan heran, sebab jika Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung menghendaki sesuatu, cukuplah mengatakan, jadilah, maka ia pun menjadi, walaupun kamu seorang nenek-nenek dan suamimu seorang kakek-kakek, sebab Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya, dicurahkan atasmu, hai Ahlul Bait. Dia Maha terpuji dalam segala perkataan dan perbuatannya, terpuji serta dipuji pada zat dan sifatnya. Dalam Syahihain ditegaskan bahwa para sahabat berkata, engkau telah mengajari kami cara memberi salam kepadamu. Lalu bagaimana cara memberimu syalawat, ya Rasulullah? Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Limpahkanlah keberkatan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkannya kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim dalam alam semesta. Sesungguhnya engkau Maha terpuji dan Maha mulia, hadis Bukhari dan Muslim. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bertanya jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut, ayat 74. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Ayat 75, Hai Ibrahim, tinggalkanlah tanya jawab ini, sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Ayat 76. Allah Ta'ala menerangkan bahwa tatkala rasa takut Ibrahim terhadap malaikat hilang karena mereka tidak mau makan, kemudian mereka mendapat gembira dengan kelahiran anak dan cucu serta memberitahukan akan dibinasakannya kaum Lut. Maka mulailah Ibrahim berkata. Sehubungan dengan ayat ini Sa'adi bin Jabir berkata, tatkala Jibril dan malaikat lainnya menemui Ibrahim, mereka berkata kepadanya, sesungguhnya kami akan membinasakan penghuni negeri ini, Surat Al-Ankabut, ayat 31, maka Ibrahim menanggapi, mengapa kalian akan membinasakan negeri yang di dalamnya terdapat 300 orang mukmin? Mereka menjawab, tidak akan dibinasakan. Kemudian Ibrahim berkata, sesungguhnya di sana itu ada Lut. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di sana. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan para pengikutnya kecuali istrinya. Surat Al-Ankabut, ayat 32. Maka Ibrahim pun diam dan merasa tenang. Firman Allah, sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah, merupakan pujian kepada Ibrahim dengan sifat-sifat yang indah ini. Penafsiran ayat seperti ini telah dikemukakan pada surat At-Taubah ayat 114. Firman Allah, Hai Ibrahim, tinggalkanlah tanya jawab ini, sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, berarti bahwa sesungguhnya ketetapan telah diberlakukan atas mereka, kebinasaan dan azab pasti ditimpakan atas mereka, dan tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berbuat dosa. Dan tatkala datang utusan-utusan kami itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit, ayat 77. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan, sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal? Ayat 78. Allah Ta'ala memberitahukan kedatangan para malaikat. Setelah mereka memberitahu Ibrahim dan mengabarkan kepadanya bahwa kaum Lut akan dibinasakan pada malam ini,
mereka pun berpamitan kepada Ibrahim untuk menemui Lut. Firman Allah Ta'ala, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit, berarti, kehadiran para malaikat menyulitkan Lut dan membuatnya bingung. Jika dia tidak menerima mereka sebagai tamu maka dia khawatir salah seorang di antara kaumnya akan menerimanya, lalu mereka mendapat perlakuan buruk. Ini adalah hari yang sangat sulit. Lut tidak mengetahui bahwa mereka malaikat. Mereka meminta untuk bertamu kepada Lut. Dia merasa malu terhadap mereka, lalu berjalan di depan mereka. Selama dalam perjalanan ke rumah, Lut berkata dengan nada menawarkan supaya tidak jadi bertamu, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengetahui penduduk negeri di muka bumi ini yang paling buruk kelakuannya kecuali kaumku itu. Lut melangkah lagi sambil mengulangi ucapannya itu kepada mereka. Lut mengulangi ucapannya sampai 4 kali. Qatadah berkata, bahwa para malaikat diperintahkan supaya tidak membinasakan kaum Lut sebelum Lut memperlihatkan keburukan kaumnya kepada malaikat. Para malaikat tampil dalam sosok pemuda yang tampan. Belum pernah ada orang yang melihat wajah setampan itu. Akhirnya Lut membawa mereka ke rumahnya. Tidak ada seorang pun di antara kaumnya yang mengetahui keberadaan malaikat kecuali istrinya. Lalu istrinya keluar untuk memberitahu kaumnya. Maka datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas, karena demikian senangnya mendengar berita itu. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Yakni, hal itu merupakan kebiasaan mereka. Bahkan hingga biasa pun keadaan mereka tetap demikian. Firman Allah Ta'ala, Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu. Lut menunjukkan kaumnya kepada kaum wanita. Banaat ditafsirkan wanita, bukan anak perempuan, karena seorang nabi bagi umatnya seperti ayah terhadap anaknya. Lut mengarahkan mereka kepada hal yang lebih bermanfaat bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Mujahid berkata, bahwa Banaat itu bukanlah anak-anak perempuan Lut, namun umatnya, sebab setiap nabi merupakan bapak bagi umatnya. Qatadah dan yang lainnya juga menafsirkan demikian. Ibnu Juraij berkata, Lut menyuruh mereka menikahi kaum wanita. Dia tidak menawarkan pertumpahan darah kepada mereka. Firman Allah, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Yakni, laksanakanlah perintahku berupa perkawinan dengan kaum wanita saja. Tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal, yakni orang baik yang mau menerima perintah itu dan meninggalkan larangannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki, ayat 79. Allah Ta'ala memberitahukan kedatangan para rasulnya, yaitu para malaikat, setelah mereka memberitahukan kepada Ibrahim. Mereka pun memberitahukan kepadanya bahwa Allah akan membinasakan kaum Lut pada malam ini. Para malaikat berpamitan kepada Ibrahim kemudian pergi menuju Lut. Firman Allah Ta'ala, dia merasa susah dan sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dia berkata, ini adalah hari yang sangat sulit. Kedatangan malaikat membuatnya merasa sulit dan sempit. Dia khawatir apabila dia tidak menerima para tamu itu maka akan ada salah seorang di antara kaumnya yang akan menerimanya lalu para tamu itu mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya. Dan dia berkata, ini adalah hari yang sulit. Lut berjalan di depan malaikat dan berkata kepada mereka dengan ungkapan yang sangat baik sebagai sindiran bagi malaikat agar pergi dari rumahnya. Karena, demi Allah, kaum itu. Aku tidak mengetahui penduduk negeri di muka bumi ini yang lebih keji daripada mereka. Kemudian Lut berjalan sedikit. Kemudian dia mengulangi sindirannya kepada malaikat hingga dia mengulanginya sebanyak 4 kali.
Qatadah berkata, para malaikat diperintah agar jangan membinasakan kaumnya sebelum nabi mereka menyaksikan perbuatan mereka. Para malaikat itu bersosok kaum muda yang berwajah tampan. Lut membawa para pemuda ke rumahnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangan mereka kecuali istrinya. Kemudian si istri memberitahukan kedatangan mereka kepada kaumnya. Maka datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas. Yakni, mereka bergegas dan cepat-cepat ke rumah Lut karena saking gembiranya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Yakni, hal ini merupakan karakter mereka hingga ketika mereka dibinasakan pun, mereka berkarakter demikian. Firman Allah Ta'ala, Lut berkata, "Hai kaumku, itulah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu." Lut menunjukkan mereka kepada anak-anak perempuannya, karena nabi bagi umatnya seperti ayah terhadap anaknya. Maka, Lut mengarahkan mereka kepada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Mujahid berkata, wanita-wanita itu bukanlah anak-anak Lut, tetapi mereka adalah umatnya. Setiap nabi merupakan ayah bagi umatnya. Demikian pula keterangan yang diriwayatkan dari Qatadah dan ulama lain yang tidak hanya seorang. Ibnu Juraij berkata, Lut menyuruh kaumnya mengawini kaum wanita agar tidak terjadi pertumpahan darah di kalangan mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan aku terhadap tamuku ini. Yakni, terimalah apa yang aku perintahkan kepadamu, yaitu mencukupkan diri dengan istri-istrimu. Apakah tidak ada di antara kamu seseorang yang waras? Yakni, seseorang yang memiliki kebaikan sehingga dia dapat menerima perintah Lut dan larangannya. Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Yakni, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa kami tidak memiliki selera dan tidak bernafsu terhadap istri-istri kami. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Yakni, kami tidak memiliki sasaran kecuali kepada laki-laki dan kamu telah mengetahui tentang hal itu. Jadi, apa gunanya kamu mengulang-ulang perintah itu kepada kami? Lut berkata, seandainya aku memiliki kekuatan atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat. Ayat 80. Mereka berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Maka bawalah keluargamu dan pengikut-pengikutmu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang berpaling kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab seperti yang ditimpakan kepada mereka. Sesungguhnya saat yang diancamkan kepada mereka adalah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Ayat 81. Allah Ta'ala memberitahukan tentang Nabi Lut bahwasanya dia mengancam mereka dengan ucapannya, seandainya aku memiliki kekuatan. Yakni, niscaya aku akan menimbulkan nestapa kepadamu dan menindakmu dengan berbagai tindakanku sendiri dan kelompokku. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, rahmat Allah terhadap Nabi Lut dia dapat berlindung kepada tonggak yang kokoh, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi sesudah Lut melainkan dia berada dalam kekayaan kaumnya. Pada saat itulah para malaikat memberitahu Lut bahwa dirinya merupakan utusan Allah bagi Lut dan bahwa mereka tidak dapat mengganggu Lut. Mereka berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Para utusan memerintahkan kepada Lut agar membawa keluarganya pada akhir malam dan hendaklah dia mengiringkan mereka serta melarang mereka berpaling ke belakang sebagaimana diperintahkan Allah. Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang berpaling, ketika kamu mendengar azab yang ditimpakan kepada mereka. Janganlah kamu gentar karena mendengar suara-suara yang memilukan itu. Namun teruslah kamu berjalan. Kecuali istrimu. Para ulama berkata, bahwa penggalan ini merupakan pengecualian dari pernyataan yang telah ditegaskan sebelumnya, yaitu,
maka bawalah seluruh keluargamu. Asal pernyataan ini ialah, bawalah keluargamu kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab seperti yang ditimpakan kepada mereka. Istri Lut dan kaumnya berdiri di pintu. Lut mencegah dan melarang mereka dari tujuan jahat dan maksud buruk terhadap para malaikat yang menjadi tamu Lut. Kaumnya tidak mundur, bahkan mereka mengancam dan mengintimidasi Lut. Pada saat itulah Jibril menghadapi kaum Lut. Dia memukulkan sayapnya ke wajah mereka sehingga pandangan mata mereka menjadi kabur lalu kembali, sedang mereka tidak mengetahui jalan. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya mereka telah membujuk agar menyerahkan tamunya. Lalu kami pudarkan pandangan mereka. Maka rasakanlah azab dan ancaman-ancamanku, Surat Al-Homar, ayat 37.